bahasa Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini merupakan agenda terakhir kita, ya, pertemuan terakhir kita untuk pembekalan purna kepada calon alumni Persada tahun 2003 ini. Betul ya? Masih calon ya? Ya. Oke, semoga bisa lulus dengan baik setelah ini, ya. Oke, sebagai materi terakhir untuk pembekalan purna kita, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, ya, Ibu Dr. Norma Sari SHM Hum, ya, dan saya di sini selaku moderator. Terlebih dahulu ingin menyebutkan sedikit, ini CV beliau sangat luar biasa dan panjang. Kalau saya bacakan nanti malah habis baca CV. Ya, saya rangkumkan sedikit tentang Ibu Norma. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Tantowi, merupakan ya wakil rektor yang termasuk termuda ya. Untuk pengetahuan teman-teman semua, beliau ini kelahiran tahun 1981. Masih sangat muda untuk umur wakil rektor ya. Semoga kita di sini ya terinspirasi dan bisa mengikuti jejak beliau. Itu baru tahun lahir. Kita lihat sedikit tentang profil pendidikan beliau. Oke, ya. Beliau lulus mengambil program pendidikan ya dari S1, S2 dan S3 ini adalah di UGM ya. Betul ya, Bu? Di Fakultas Hukum. Lulus S1 tahun 2004 di Fakultas Hukum UGM, lalu melanjutkan Pasca Sarjana Ilmu Hukum UGM, dan kemudian program Doktor Ilmu Hukum UGM selesai di tahun 2018. Ya, di antara pengalaman beliau, ya, pengalaman di UAD, yaitu pada tahun 2008 hingga 2020 merupakan Kepala Kantor Universitas Ahmad Dahlan, 2010 hingga 2016 merupakan Kepala Laboratorium Ilmu Hukum, lalu pada tahun 2018 hingga 2020 merupakan Wakil Dekan Fakultas Hukum, dan dari 2020 hingga saat ini merupakan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia di Universitas Ahmad Dahlan. Itu di dalam kampus. Ya, kemudian kita lihat bagaimana pengalaman beliau di luar UAD, ya, sangat banyak juga pengalaman beliau. Pada yang terbaru ini ya, merupakan tim seleksi, benar ya, Bu? Ya, tim seleksi KPU Kabupaten Kota se-DIY. Ya, jadi yang menyeleksi anggota-anggota KPU yang ada di Yogyakarta ini ya, termasuk beliau salah satunya. Kemudian BPH PKU Muhammadiyah Yogyakarta, PKU Gamping, Klinik Pratama Wates. Tim penyusun materi debat Pilkada Bantul, tim review Perda DPRD DIY, tim sel KPU Provinsi, tenaga ahli Bapeda, tim sel KPU Kabupaten Kota. Ya. Selain di UAD, beliau juga mengajar di Universitas Gadjah Mada dan juga Universitas Islam Indonesia, begitu juga di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, oke, ini masih banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau. Ya, kalau saya bacakan semua nanti tidak selesai. Tapi dari sini kita bisa lihat, ya, yang akan menyampaikan materi di depan kita adalah Ibu Wakil Rektor kita yang memang sudah menunjukkan bahwasanya
ya di usia yang masih muda, ya alhamdulillah beliau sudah banyak sekali ya berkontribusi. Artinya apa? Ya, artinya bagaimana produktivitas beliau hari ini bisa kita teladani, bisa kita contoh ya dan aplikasikan supaya jadi lebih baik. Oke, sudah siap mendengarkan materi semuanya? Ya, sudah makan ya? Sudah makan malam semua? Ya. Sudah disediakan alhamdulillah tadi Ibu ya. Jadi ini makan malamnya jadi tenaga, bukan jadi alasan mengantuk. Karena materinya insya Allah sangat luar biasa. Baik, saya tidak berpanjang-panjang lagi kepada Ibu Dr. Norma Sari, SHM Home, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Moderator yang saya cintai, pendamping dan tentu adik-adik mahasiswa yang malam ini tampak cantik dan terawat. Ya, ada 7 teknik perawatan yang urut, ini wajah-wajahnya. Kalau saya baru urutan keempat saja sudah di WA mahasiswa, Bu presensi saya jebol gitu, baru gini-gini oh nggak jadi. Nanti ngelanjutin lagi yang kelima, mahasiswa telepon, Bu nggak bisa bayar SPP, ya balas lagi gitu ya. Dan semua yang hadir pada malam hari ini hanya atas rahmat Allah kita bisa diberi kesehatan dan kenikmatan. Salah satu kenikmatan itu memang istirahat. Jadi kalau mau tidur dipersilahkan. Jika dirasa yang saya sampaikan ini semacam cerita penghantar tidur, enggak apa-apa ya. Yang tidak boleh itu pretending to be sleepy ya, pura-pura tidur. Pura-pura imut berharap difoto secara candid, itu yang tidak boleh diniati. Karena foto-foto yang begitu tidak akan terupload, jadi Anda tidak akan menemukan belahan jiwa yang tertarik pada foto seperti itu. Ini karena minggu depan mau ujian, saya ya mau bertanya siapa yang di sini tapi pikirannya di UTS, angkat tangan. Oh, UAS. Ibu sampai lupa kalau sampai UTS ya, UAS. Saya tuh ngajar di UAD 32 SKS. Kok bisa Bu? Bisa dong gitu. Nah, kalau ngajar sama mahasiswa tuh nggak usah lama-lama, yang penting pintar semua ya. Iya, Ibu suruh ceramah 2 jam ya mumet nanti wadir nggak keurus. Jadi saya kalau yang penting ini paham Bu. Kalau nggak paham awas ya paham Bu, paham. Nah gitu ya. Jadi nggak apa-apa Ibu juga mikir UAS kok. Karena saya tuh terbiasa memberikan kisi-kisi. Mahasiswa itu sudah diberi kisi-kisi saja masih jeblok, apalagi nggak dikasih kisi ya. Kalau saya tanya, Mbak, Mas mau dikasih kisi-kisi enggak Bu? Iya Bu, gitu. Tapi giliran Ibu bersalam, Assalamualaikum, jawabnya lama ya, masih mute. Giliran Ibu tanya, mau kisi-kisi enggak? Mau, langsung unmute semua. Belakangnya suara gemericik apa saja, kalau mau difoto itu harus senyum, menunjukkan kita bahagia. Nanti kalau tukang fotonya udah lewat, kita serem-serem lagi ya, dia udah lewat serem-serem lagi. Ya. Apa sih yang mau kita diskusikan malam ini ya? Ini saya tadi tanya ada sekitar berapa? Mahasiswa kedokterannya berapa? 100 ya. OSCE kemarin. Oh belum? Oh ya ini kan masih yang baru. Nanti kalau kalian OSCE ketemu lagi sama Bu Norma, setiap ujian OSCE saya datang. Dan saya melihat ada wajah yang ditekuk 1000 dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sekarang saya Dewan Pengawas di Rumah Sakit UAD. Dulu when I was young and quite beautiful ya, waktu itu, sekarang udah I used to beautiful ya. Ya, waktu itu saya cantik, sekarang nggak cantik, mikir macam-macam jadi nggak cantik, nggak sempat glowing. Ya, waktu itu saya jadi BPH di Dewan Pengawas di PKU Gamping, PKU Kota dan Klinik Pratama Wates di saat COVID. Di saat dokter dan tenaga kesehatan itu bahkan ragu ke rumah sakit. Kompleks saya disegel. Saya tinggal di komplek. Saya keluar dari rumah
Mobil saya itu laksana, ini tangannya naik-naik gini biar kayak semangat. Udah belum? Kalau udah, kalau ini pretending foto ya. Jadi pretending itu boleh. Kalau pura-pura foto, pura-pura bahagia, jangan sampai saya bingung, gini ya. Nah, jadi harus bahagia kalau ngisi di sini. Seakan-akan saya tidak ngantuk, seakan-akan saya bahagia bersama Anda. Padahal pikiran saya di UAS dan lain sebagainya, mikir mahasiswa belum bayar SPP, dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi waktu itu saya menghadapi situasi yang sangat sulit. Tapi kita ini Muhammadiyah, ya. Kita di Muhammadiyah itu dakwah itu cuma satu, kuncinya bahagia. Kita tidak bisa membuat orang bahagia kalau diri kita sendiri tidak bahagia. Maka adik-adik kuliah di UAD dengan tekanan apapun tuh bahagia. Ya. Saya punya anak sekolah jam 6:10 pagi itu masuk. Mungkin ada yang di sini lulusan SD Muhammadiyah Sapen. Kayak mana sekolah di sana? Adik saya dulu jam 5:30 saya antar ke SD Sapen. Tiba-tiba saja dia udah jadi ketua BEM di kedokteran gigi UGM. Saya tanya, kamu kok jadi ketua BEM segala, gimana ceritanya? Saya bilang gitu, Mbak lebih berat waktu SD katanya gitu. Oh iya kah? Saya bilang itu. Nah ini kalau fotonya nggak selesai juga saya begini-begini ya kan? Jadi saya gini-gini aja, nggak selesai gitu kan. Tapi beda, ada perbedaan di antara kita semua. Kalau saya foto ya hanya untuk saya berikan orang yang di pikiran dan hatinya cuma ada saya, ya kan? Gitu kan. Kalau Anda mau diberikan siapa, ya? Udah ditebar di Instagram nggak ada yang nge-like gitu ya. Udah bikin video di TikTok viewernya dikit gitu kan. Aduh repot sekali gitu ya. Sekalinya yang nge-like itu seseorang yang unexpected gitu ya. Someone ya nggak diharapkan kira-kira gitu. Siapa yang memaksa diri untuk diharapkan padahal sebenarnya tidak diharapkan. Ayo introspeksi ya. Introspeksi gitu. Oh jangan-jangan Bu Norma. Bu, karena Bu Norma tadi harusnya Bu Norma pamit. Kalau Bu Norma itu tadi pamit, kita kan jadi nggak ada sesi terakhir, kira-kira kan gitu. Saya tuh pengen Anda rileks karena kita tuh mau ujian. Ya. Ujian itu kuncinya adalah ada pada Anda percaya, Anda bisa. Nah percaya itu tetap harus belajar. Apa kunci dari Anda bisa? Anda itu mampu menerangkan ke orang lain. Jadi setiap kali mau ujian saya itu ceramah. Ibu saya ceramahi karena kuliah saya dulu di Fakultas Hukum. Tetangga depan rumah saya ceramai, bule, perjanjian baku itu saya bilang gitu, ya Mbak, sesuai aku jadi sarjana hukum diceritani Mbak Norma, katanya gitu. Sebab ciri-ciri orang paham itu adalah kita bisa menerangkan dengan baik ke orang lain. Ini mau cari calon dokter begitu. Kalau Anda nggak bisa menerangkan ke orang lain, pasien tuh kabur. Karena besok itu dokter itu akan digantikan oleh chatbot dan bentuknya gelas bagi mereka pecinta gelas. Ya. Tadi malam saya membaca artikel tentang artificial womb. Jadi rahim buatan. Ya, Bu Norma ini kajiannya hukum kesehatan. Maka kalau di UGM mahasiswa saya dokter gigi, perawat gitu. Itu dokter-dokter juga heran saya. Saya itu jadi dosen UGM sekaligus konselor. Mereka dokter mau vaksin, yang ditelepon saya. Ada apa dok? Pikiran saya itu ada masalah vaksin secara hukum gitu. Saya harus bantu. Bu, saya ini kan nakes, jadi harus vaksin sekarang. Saya stres, Bu. Tekanan darah saya 170. Loh, memangnya Bu Norma itu mesin penghilang stres apa? Gitu kan. Oh, terus saya ajak cerita lucu. 1 jam lagi dia WA. Bu, alhamdulillah Bu, sudah vaksin. Lu dokter kok stres vaksin ki piye ini? Lu yang takut itu loh vaksin. Anda tahu tuh waktu mau divaksin jerit-jerit itu? Itu apalagi tetangga saya Simba ikut vaksin di UAD, lihat satpam pakai seragam polisi, dipegang satpam mau diantar tuh jerit-jerit, tolong Pak, tolong katanya gitu. Wah luar biasa. Saya tanya, apa Mbah? Bu, saya tuh takut dipangsin. Lo nggak apa-apa ya, habis dipangsin nanti makan pangsit Mbah, saya bilang gitu. Aneh-aneh ya Simbah tuh bilangnya pangsin gitu kan. Yaitu pangsin itu kan tetangganya penisilin gitu loh. Anda nggak kenal tuh penisilin ya. You don't even know the name of the medicine I mentioned before. Jadi
Ini sabotage ya. Somebody must sabotage my forum due to his or her sleepiness ya. Ya, kalau Anda terpaksa ngantuk itu nggak apa-apa, yang penting jangan pura-pura imut tidur. Tidur kok gini. Gitu. Itu tuh hanya ada di drama Korea yang begitu itu. Ya. Anda pura-pura kayak apa Queen of Tears gitu, yang pura-pura imut gitu. If no. Alamak. Saya tadi mau ceramah apa coba? Jadi lupa. Ibu turun saja ya. Biar kalian saya tanya satu-satu kesiapan UAS. Di materinya silakan. Nih kalau begini gimana turunnya coba? Nanti kalau saya kejeglong gimana coba? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa saya ta'awud tapi lihat Anda, Mas? Kenapa coba? Iya dia yang rambutnya gitu deh pura-pura nggak tahu deh sama ibu ya kan gitu. Kalau saya sampai ta'awud melihat mahasiswa itu berarti semoga setan tuh menjauh dari mahasiswa itu, maksudnya itu. Bu, memangnya saya setan gitu kan. Lah kan kalau ada orang mau kasih apa? Abal-abal sumbangan ke ibu, kan misalnya Anda pemenang apa tuh langsung saya doakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia kan merasa dirinya setan toh. Biar ibu dijauhkan dari orang seperti itu. Apalagi kalau Anda ditelepon BPJS diminta update data itu kan untuk membobol e-banking. Saya tanya namanya siapa? Norma Lesinski. Loh, ibu namanya di sini. Anda itu jangan sembarangan sama saya. That's my real name, saya bilang gitu. Terus ditanya, tempat tanggal lahir ibu Los Angeles. Nah, kayak gitu. Nah, siapa suruh dia penipu? Kan gampang. Saya langsung during dia telepon kan di get kontak saya kan langsung kedetek kan. Nah, di get kontak langsung kedetek namanya dia penipu BPJS. Terus nama ibu itu untuk membobol akun e-banking dan tanggal lahir kan. Nah, Tamara Blesinski. Dia tambah bingung lagi. Sudah Mas, sudah puas ngerjain saya, semoga Allah membuatmu sadar. Ya, bahwa apa yang Anda teleponkan hari ini ke saya akan dicatat nanti di akhirat. Takut dia. Nah, jadi hati-hati karena kemarin mahasiswa UAD juga ada yang kejebol. Gara-gara dia memberikan akun nama ibu dan ini banyak 27 juta dia kehilangan, kiriman bulan itu habis semua. Dia nangis-nangis gitu. Nah, besok lagi Mbak, be a smart person. Saya bilang gitu. Next. Ibu mau ceramah apa? Ceramah mengenai profil. Kader itu siapa sih? Jadi gini, Mbak Mas semua, organisasi itu seperti mobil. Kalau mobil itu tidak mobile, organisasi itu tidak akan ada kemanfaatan. Ada permen enggak? Boleh dong minta. Saya mau kasih ke mahasiswa yang spesial, baru 1 menit saya di sini sudah ngantuk, boleh minta permen? Siapakah dia yang mau saya kasih permen? Siapakah dia? Ya, nanti saya kasih. Kalau dikasih sekarang malu, nanti di akhir sesi akan saya kasih permen tuh yang udah menguap 3 kali selama saya duduk dan berdiri di sini. Nah, next. Oh, hilang. Ya. Tadi balik tadi. Nah, kader itu inti penggerak. Bisa dibayangkan ya, kalau kita ini menjadi orang Muhammadiyah cuma ada UAD. Orang UAD tidak bergerak. Ya. Definisi kader itu inti yang menggerakkan. Nah, kok CV-nya Bu Norma semuanya Muhammadiyah? Iya, karena saya itu urusan kuliah nomor 1, aktivis di Muhammadiyah itu nomor 1,5, bukan nomor 2. Jadi saya biasa nego dengan dosen saya di UGM dari S1 sampai S3 semua dosen saya hafal. Saya mau ujian begini nih, mau UAS begini kok saya menghadap dosen udah feeling. Kamu pasti nawar tanggal ujian. Iya, Prof. Mau kemana kamu? Acara Muhammadiyah, Prof. Ya, Muhammadiyah nomor berapa buatmu, Mbak? 1,5, Prof. Tapi kan saya kuliah nomor 1. Presensi saya nggak ada masalah. Oh ya boleh. Saya sering nego itu. Nggak masalah. Semua dosen-dosen saya di UGM nggak masalah. Karena mereka tahu betul saya itu bergerak di Muhammadiyah. Tapi kalau saya pura-pura jadi aktivis, tapi saya piknik ke Korea, ya saya naik perahu dayung ke Cina, nah itu akan jadi masalah. Nah itu nggak boleh. Oh, piknik itu nomor berapa? Nomor 2 dong. Tadi nomor 1 apa?
bekerja, keluarga. Nomor 1,5 ngurusi Muhammadiyah. Nomor 2, piknik dong. Piknik itu harus jadi tujuan hidup, ya kan? Jadi setiap kali mau belanja barang-barang tahan dulu. Saving buat traveling. Saving for traveling itu ada di kepala saya terus. Saving for traveling. Saving for traveling. Tiap malam tuh nunjuk negara tujuan mana yang mau di ini tahun ini. Saving for traveling. Jadi nggak usah mbak perawatan sampai seglowing-glowingnya tapi nggak pernah kemana-mana. Ya buat apa glowing nggak pernah kemana-mana? Ya. Turun dari Bandara Incheon ditanya, Bu Norma itu kan Anda turun di Incheon kan tahu ya banyak operator yang mau bilang maklar nggak nyampe. Operator operasi plastik. Nanti aja ngasihnya kasihan. Ini sudah udah nggak ngantuk gara-gara mau saya kasih permen. Tapi nanti tetap ada yang saya kasih permen. Kalau dia adalah belahan hatimu, maafkan Bu Norma ya. I don't want to humiliate somebody, tapi saya cuman pengen lucu-lucuan aja. Nanti ada yang saya kasih permen. Siapakah dia nanti? Ya, biar selesai nonton pertunjukan Bu Norma. Nah tadi, Bu Norma, Ibu kunjungan di Korea berapa hari? 6 hari, saya bilang gitu. Ibu kunjungannya dari mana? Saya dikasih pemerintah Korea jalan-jalan aja. Nggak tahu mau udah rezeki saya bilang gitu. Oh ya Bu, kalau begitu sisakan waktu 3 hari Bu untuk assessment untuk next plastic surgery. Ibu hidungnya bisa lebih mancung. Saya udah bilang kayak gitu. Ibu kemudian matanya bisa lebih lentik lagi. Saya bilang kayak gitu. Jadi orang-orang yang berhidung seperti saya itu targeted person di bandara ternyata ya. Wah kacau sekali. Padahal bagi saya tubuh saya itu adalah pemberian Allah yang maha kuasa. Mau tidak semancung orang Perancis, ya memang biar saya nggak nubruk-nubruk ya kan, hidungnya nggak bentur-bentur kemana-mana. Ya kan? Kalau orang Perancis pakai masker nggak bisa loh pakai. Ya sedikit agak mancung agak ke dalam seperti saya syukuri. Ya, kalau pakai masker nggak perlu terlalu begini. Gitu. Kembali ke sini. Kader itu inti penggerak. Kalau kita mau menggerakkan organisasi, maka dia harus ada kader. Siapa dia? Bukan hanya yang bergerak, tapi yang berproses. Nah, adik-adik semua ini berproses salah satunya malam ini. Bu, tapi keluarga saya bukan orang Muhammadiyah, enggak masalah. Kok bisa seperti itu, Bu? Karena yang digerakkan itu nilai Muhammadiyahnya. Orang tua Anda yang bukan dari keluarga Muhammadiyah itu orang tua hebat. Karena terbiasa. Ternyata suaramu keras juga. Ternyata. Gimana? Ya, ternyata suaranya keras juga ya. Tes suara tadi, cek sound. Sama Bu Norma lebih keras siapa kira-kira itu, sort of that ya. Nah kembali tadi. Orang tua Anda yang bukan dari keluarga Muhammadiyah itu keren. Kenapa? Karena terbiasa dengan menawarkan perbedaan. Anaknya disekolahkan di UAD, jangan dipukul-pukul, look at me. Thank you. Nah, mengapa anaknya dikuliahkan di UAD? Bu, bukan itu, karena terpaksanya kuliah di UAD. Alah, enggak apa-apa, mau menikah terpaksa juga bahagia kok. Kuliah terpaksa di UAD enggak bahagia, kenapa enggak? Ya kan? Bu, keterimanya di UAD, kalau saya enggak gitu. Saya mau bilang saya keterimanya di UGM itu ya pahit memang, karena sekolah saya kan tadinya saya udah keterima beasiswa di sebuah negara yang tidak bisa saya sebutkan. Tapi saya harus, karena 4 tahun harus di Indonesia, saya enggak jadi ambil beasiswa itu. Tapi ya sudah saya syukuri. Oh barangkali kalau saya kuliah di UGM nanti ada hikmah di balik itu, gitu aja. Nah tadi inti penggerak. Bu saya nggak mau Bu bergerak atas nama Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu saya kenal orangnya itu sibuk kayak ibu. Ya nggak sempat balas WA saya, enggak seperti itu. Ini kan Muhammadiyahnya, bukan orang-orang Muhammadiyah. Nah mari kita lihat apa sih yang harus dimiliki oleh seorang kader itu. Ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi keberagamaan. Orang beragama, dirimu loh tasnya keren kayak gini-gini. Nih, tasnya keren, tapi kamu cuma punya selembar kertas. You don't even have a book or a note or something. Ya. So, kamu mesti dapat ini kertas nih dari sini. Sedekah. Ini malah hari Jumat nih sedekah. Ini juga gambarnya nggak ada, malah gambarnya Bu Norma di sini. Saya kemarin menemukan tugas mahasiswa, saya kembalikan. Karena baliknya itu surat cinta. Loh Mas, kamu kirim surat cinta kok kamu sebar kemana-mana harus dikasih ke Bu Norma, saya bilang gitu. Saya kaget loh, mahasiswa itu nulis surat cinta itu seperti itu.
kayak zaman Bu dulu gitu loh, 20 tahun yang lalu. Hari gini masih. Jadi kalau Anda ngumpul tugas ke dosen, make sure itu bukan surat cinta baliknya ya. Perhatikan betul kertas Anda itu tidak ada guratan surat cinta. Yang pertama adalah kemurnian akidah. Mbak Mas, tantangan akidah hari ini itu bukan soal tantangan yang biasa. Karena apa? Dengan era artificial intelligence, tantangan akidah itu bergerak lebih cepat. Tadi saya katakan, ada rahim buatan yang dikelola oleh kecerdasan buatan. Maka isu seperti surrogate mother, ya, ibu sewa rahim, isu bayi tabung, isu pembuahan di luar tubuh manusia itu menjadi isu. Kalau akidah kita nggak kuat, itu kacau. Ya, kalau akidah kita tidak kuat itu bisa kacau. Juga sekarang ini masyarakat mulai berpaham, mereka percaya Tuhan tapi tidak percaya agama, banyak. Banyak sekali saya melihat. Di sebuah negara yang terkenal dengan balonnya, ibu nggak usah sebutin negaranya ya, tapi balonnya terkenal di Indonesia, orang negaranya sendiri bingung kenapa orang Indonesia suka sama balon di negaranya. Ya, saya pernah dalam perjalanan menuju dari kota I ke kota Jakarta itu, teman sebelah duduk saya di pesawat itu bilang, Norma, I don't know why you people in your country itu really loves our balloons. Padahal di negara saya sendiri nggak terkenal balon itu. Yang itu loh, yang suka viral itu loh, Anda tahu kan? Nah, tantangannya itu sudah luar biasa. Ya, tantangannya itu luar biasa, Mas. Bisa menirukan, dia ngobrol sama temannya. Nah, kemudian kemurnian akidah tadi itu ciri khas kader. Akidah yang murni itu goncangannya tadi saya katakan semakin banyak. Ya, manusia itu akan dibolak-balikkan. Loh, buat apa percaya Tuhan kalau robot saja bisa memenuhi kebutuhan manusia? Saya sudah pesan sama Pak Rektor, saya mau resepsionis di setiap titik gedung kampus itu adalah robot, biar seneng gitu loh ya. Dulu pertama kali saya salaman sama robot itu agak gimana rasanya di Jepang ketemu robot. Arigato, saya mas. Terus saya disuruh salaman sama robot gitu. Rasanya tuh seneng gitu. Coba kalau kalian mau masuk ujian salaman sama robot gitu ya. Kemudian robot itu mendeteksi di catatan di tubuh Anda itu ada kepean atau enggak gitu, kayaknya lebih menyenangkan daripada ibu harus melakukan operasi pasar razia gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketaatan beribadah. Mbak Mas, orang beribadah itu kan bukan hanya dalam arti ibadah sempit, tapi ibadah dalam arti luas. Sekarang mari kita refleksi. Berapa alokasi hidup kita untuk ibadah? Bu, semua ibadah, Bu? Enggak juga. Kalau tujuannya untuk riya, udah enggak ibadah lagi. Nah, sekarang berapa waktu yang kita alokasikan untuk ibadah mahdhah saja? Seperti itu. Berapa? Ini kan menjadi pertanyaan kita sekarang. Karena manusia sekarang sibuk ngurusi manusia yang lain. Tangannya itu loh Mbak, sempat komen-komen di Instagramnya orang, tapi nggak sempat membaca isi atau makna dari Al-Quran. Ya kan? Ini menjadi pertanyaan kita. Saya punya dokter yang kalau setelah memeriksa saya itu pasti diskusi tentang ayat-ayat. Bu Norma, saya tadi baca ayat ini maksudnya apa ya gitu. Itu bisa sampai setengah jam. Dan memang saya minta dialokasikan itu untuk visit dokter itu di pasien yang terakhir, biar ngobrolnya gak lama. Kok luar biasa seperti ini. Saya juga punya teman hakim yang regularly itu datang ke tempat saya untuk bertanya mengenai apa yang dia tidak pahami dari Quran yang dia baca. Mbak, Anda sakitkah? Kayaknya sakit ya? Sakit? Sakit? Enggak? Agak sakit? Mbak agak sakit ya? Dari tadi tidak bisa tegak? Oh ya, Karena kalau usiamu nggak bisa tegak tuh tetap sakit. Sebab kuat-kuatnya ibu dengan usia Anda beda Mbak. Ya, saya kemarin 19 jam naik mobil ke Garut itu, hampir back pain saya. Low back pain gitu kan. Nah, sekarang udah enggak. Ini apa? Oh, makasih saya bawa pulang ya semuanya ya. Gitu. Nah, taat beribadah. Yang ketiga adalah keikhlasan. Mbak Mas, ikhlas itu gampang disampaikan tapi berat dijalankan. Ikhlas itu saya umpamakan seperti Anda sendawa. Sendawa itu apa?
Itu cekiken itu. Nggak bisa bedakan ceguan sama sendawa tuh gimana gitu ya. Kalau sendawa itu lega nggak? Lega. Anda pengen narik kembali nggak udara itu? Sedikit aja? Enggak. Ya Bu Norma kalau bikin contoh jangan yang strong dong, sendawa gitu. Ada tuh yang ngasih contoh ikhlas tapi buruk. Ikhlas tuh seperti pohon kelapa. Dia dipetik tidak dengan seperti memetik apel kan? Tapi pemanjatnya dari atas atau kemudian pakai mesin dia jatuh. Kemudian diapakan? Cara memindahkan kelapa dari satu tempat ke tempat lain digelundungkan. Cara membuka buah kelapa dengan senjata tajam. Kemudian untuk mendapatkan buah di dalamnya itu dibanting, batoknya keluar. Habis itu masih dibersihkan, diiris-iris. Habis itu diparut, habis itu diperas. Nah, dia tidak pernah protes. Kalau Anda ini sekarang kuliah harus ditempa, harus masuk asrama, harus berbagi, itu bagian dari proses. Dipikir nanti ini anak-anak yang kedokteran hidupmu nggak lebih repot, repot sekali nanti Anda koas. Belum nanti Anda ambil PPDS. Jangan harap Anda PPDS jam 2 malam terus tidur nyenyak. Jam 2 malam tetot, operasi, lari ke emergency, lari ke operating room. Akan seperti itu. Tapi Anda tuh ditempa sekarang. Kalau yang dulu sejak kecilnya belum ditempa. Saya dulu SMA masuk 6:30. Enggak seperti SMA lain di Jogja. Masuk 6:30 pulang jam 4. Jadi teman-teman saya melenggang kangkung tuh masuk ke kedokteran bedol di satu SMA sekian puluh orang masuk ke Fakultas Kedokteran UGM. Karena apa? Karena sudah terbiasa di tempat-tempat. Bu, saya tuh capek Bu ikut asrama gitu. Kenapa? Itu loh Bu di asrama. Di asrama itu kan ada orang yang jaga privasi, ada yang nggak jaga privasi kan. Dia pakai sisir-sisirnya orang dipakai, rambutnya entah diapain, ada ketombe atau enggak dipakai. Itu. Jadi manner itu terbentuk di asrama. Kan ada tuh suka gosop, pinjam tanpa minta izin. Gosober itu loh. Ya kan? Minjam tapi nggak pakai izin. Mending kalau dia cuma follower Instagrammu, gosober dia barangmu dia pakai semua. Itu kan tipe-tipe yang tidak kemudian menjaga bahwa dia harus ikhlas berproses gitu. Nah, ikhlas berproses itu bukan berarti ikhlas seadanya, bukan. Ikhlas itu tetap harus profesional. Saya tuh ikhlas Bu masuk persada tuh, ikhlas saya. Terus hafalan tuh ikhlas saya Bu. Anak saya. Dia tuh hafalan Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Yang satu hafalannya sampai Anaba, sama-sama kelas 3 SD. Yang satu dari Muhammadiyah. Bude, aku disimak hafalan. Kamu tuh minta disimak apa minta menumpahkan marah sama Bude? Yo, hafal sekarang. Apa sekarang? Anaba. Tasalun. Ani balah sikih saya bilang kayak gitu. Dari ton suaramu tuh udah nggak ikhlas. Gimana adab membaca Quran? Duduk, hati yang tenang, awali dengan ta'awud, ya rendahkan suaramu, merdukan suaramu. Ya ngegas ki piye, saya bilang gitu. Saya ajari dulu, memang ikhlas harus ditempa. Siapa yang ikhlas jam 2 malam? Saya waktu Covid jam 3 malam saya, Bu oksigen habis. Tar. Siapa yang bisa saya telepon jam 3 malam ketika cadangan oksigen di rumah sakit habis? Terus pernah jam 3 tuh saya nangis jerit-jerit di rumah saya. Semua tetangga datang, ada apa Bu Norma? Saya tuh nangis karena saya nelpon 10 supplier oksigen di Jakarta itu nggak ada satupun yang mengatakan available. 10 supplier oksigen waktu Covid itu. Itu direkam ternyata saya sama suami saya biar jadi sejarah bahwa manusia kekurangan oksigen saja sudah seperti ini. Kenapa ketika kita sedang melimpah oksigen kita tidak bersyukur? Ketika saya menangis meraung-raung itu direkam sama suami saya. Itu kejadian the worst ever dalam hidup saya, bahwa saya merasa hopeless ya, saya merasa tidak punya harapan, saya merasa tidak bisa membantu orang lain, saya merasa pada titik terendah itu pas Covid itu, nangis saya. Dan kemudian saya ditelepon rumah sakit, Bu ini udah ada yang meninggal 1 karena memang nggak ada cadangan oksigen. Ditelepon lagi, Bu ini on the way dying in dignity karena oksigen cadangannya juga sudah habis. Satu demi satu tuh nangis saya.
Saya nitipkan teman saya ke rumah sakit UI, kata dokter UI itu apa? Bu, hanya dengan bismillah saya nerima titipan ibu. Tapi 2 jam kemudian dia telepon, Bu, sudah innalillah, saya sudah tidak sanggup menerima titipan ibu. Ya ini titipan Allah semua, dok, saya bilang seperti itu. Kita bisa apa di situasi COVID seperti ini? Kalau Anda pernah mengalami masa COVID, ambillah itu sebagai pelajaran hidup yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah syidik. Syidik hari ini itu bukan hanya menyampaikan sesuatu yang benar, tapi mereproduksi yang benar. Kalau share yang benar ya, jangan nge-share sesuatu yang itu sifatnya hoax, itu sifatnya agitatif, itu sifatnya destruktif. Maka ketika COVID melanda itu saya melawan kata-kata generasi rebahan. No, big no pokoknya. Ketika kita sibuk mengatakan kita generasi rebahan, orang Cina karena mereka itu tahu COVID itu dari tempat mereka, sibuk melakukan penelitian untuk obat-obatan. Sementara kita bangga, Gen Z itu pemalas, no, big no. Gen Z itu tetap generasi unggulan. Saya pokoknya menolak untuk mengidentifikasi Gen Z itu pemalas, Gen Z itu sukanya piknik. Ya baik-baik saja, wong saya generasi milenial aja suka piknik, ya kan? Jadi kalau kalian suka piknik itu saya apresiasi positif. Ya, termasuk harusnya piknik membaca banyak buku. Ya kan? Mahasiswa sekarang apa mau baca buku? Itu hanya di mata kuliah saya mahasiswa punya buku katanya. Ya Bu, saya baca buku kayak gitu. Enggak apa-apa kalau Anda mau baca buku lewat mobile phone dan lain sebagainya itu enggak apa-apa. Karena harus sidik, berkata benar. Yang kelima adalah amanah. Mbak Mas, Anda kuliah itu amanah dari orang tua. Menjadi kader Muhammadiyah itu cirinya adalah, ya 2 sudah. Sisi sana 1, udah ketemu nih yang mau dikasih permen. Nah, amanah. Amanah itu adalah apa yang sedang Anda jalani itu dilaksanakan untuk pikirannya itu 1, dipertanggungjawabkan. Saya Mbak Mas, kadang kan ngoreksi tulisan yang handwriting itu malas sekali ya. Mbak, dia nulis namanya sendiri aja nggak kebaca sama saya, apalagi isi ininya. Saya tuh sampai minta sama Allah, ya Allah berilah ketajaman mata yang luar biasa, yang bisa menangkap hal-hal terbaik dari hasil jawaban mahasiswa. Saya sampai begitu. Doa saya loh, saya itu kalau mendoakan mahasiswa baik-baik Mbak. Meskipun batin saya, ya Allah, iki tulisan koyo apa digeret-geret koyo ngene iki, saya gitu. Habis itu, dia saya panggil, Mas, saya benar-benar nggak bisa baca tulisanmu. Oh, saya aja nggak bisa baca tulisan saya, Bu. So, Ibu suruh struggling baca tulisanmu, you don't even understand what you have done. Saya bilang gitu. Iya Bu, saya sendiri nggak tahu Bu apa yang saya tulis. Dengarlah dosen-dosen di ruangan itu. Sopo Bu? Oh kamu ya Mas, saya juga nggak bisa baca. Semua dosen langsung tadinya duduk langsung stand up semua. Oh, kamu ternyata ini mahasiswa sampai dipanggil sama Ibu kayak gitu. Karena ternyata tidak amanah. Amanah tuh banyak. Amanah itu bukan sekedar menjalankan apa yang harus dijalankan, tapi dengan penuh tanggung jawab. Saya hanya katakan pada anak saya, nak, mama tuh nggak minta kamu ranking 1. Tapi mama minta apa yang diajarkan gurumu, apa yang saya percayakan padamu itu kamu amanah. Yaitu mama namanya minta ranking 1. Ya amanah, saya bilang seperti itu. Kalau belum maksimal, itu namanya belum amanah. Karena pasti doamu yang sepanjang itu, usahamu yang sekeras itu pasti ada yang lebih baik lagi. Jangan, belum sampai. Berarti aku belum amanah mah, belum. Targetnya apa? Perfect. Amanah itu perfect. Bukan amanah itu seadanya. Saya ketika dikasih uang suami saya itu perfect saya mengelola. Ya, sekian persen untuk gini-gini. Termasuk mengelola uang saya sendiri. Uang saya ya uang saya sendiri, uang suami ya milik berdua. Rapi sekali kan saya. Mulai harus begitu, iya kan? Uang ini kenapa yang laki-laki nggak ada yang jawab? Ya? Repot Bu kalau kayak Bu Norma gitu. Enggak, suami saya tuh nggak tahu uang. Dia taunya barangnya ganti. Mobil ganti-ganti aja. Dia nggak tahu uang tuh bagaimana perhitungannya. Kalau saya kan yang penting, saya bilang ya pokoknya semua penghasilan mama itu untuk happy-happy ya. Untuk piknik, untuk apa ya terserah kata dia. Yang penting yang pokok-pokok. Dan yang penting zakat, infak, sedekah apa tuh beres. Amanah dengan itu. Dan harus yang terbaik. Jadi kalau mau beli barang branded itu mikir 1, 2, 3. Harus ada 10 alasan kenapa barang itu dibeli. Kalau tidak berarti alasan ke-11 ya, lebih baik di saving buat traveling. Saving buat traveling. Jangan-jangan itu yang masuk di kepala Anda hari ini. Ya. Yang ke-6, berjiwa gerakan. Mbak, Mas.
Orang kalau tidak bergerak pikirannya dan tidak bergerak dan tidak menggerakkan, itu sebenarnya nggak ada. Jadi kalau saya ditanya apa moto hidup saya ada, saya berkarya. Kan apa? Saya berpikir saya ada gitu kan. Kalau saya ada, saya berkarya. Jadi saya itu sebenarnya tidak ada ketika saya tidak melakukan apapun. Bergerak terus. Bergeraknya dari mana? Boleh dari sosial media Anda menggerakkan orang. Jangan jadi generasi M. Apa? Mager. Ya, mager, lebayers, gossipers, apalagi? Gossipers. Gosip itu kan tidak ghibah ya. Tetapi FGD membicarakan, mengevaluasi orang lain, ya kan? Itu. Naudzubillah min dzalik zaman sekarang tuh. Ini kok ghibah? Saya bilang enggak, ini FGD mengevaluasi perilaku orang lain. Lah, mbok mengevaluasi perilaku sendiri. Dan jangan sempat jadi generasi NY, nyinyers, ya. Anda akan ketemu di asrama itu kan pasti ada nyinyers, gossipers, apalagi dan lain sebagainya. Berjiwa gerakan. Muhammadiyah itu harus digerakkan. Anda keahliannya apa? Anda tadi lihat latihan di situ. Ya, latihan di situ. Saya punya teman dokter. Saya tanya, "Dok, di mana?" "Di jalur Gaza, Bu." "Di jalur Gaza?" Saya bilang gitu. "Iya." "Dokter nggak takut?" "Nggak ada yang perlu saya takutkan, Bu. Saya punya ilmu. Ya kalaupun saya mati, ilmu saya dipakai di sini," kata dia. Jadi saya itu kan kadang WA seseorang tuh saya tidak consider orang itu ada di mana gitu ya. Ternyata dia dengan entengnya jawab di jalur Gaza. Pikiran saya kan, loh anaknya 3, suaminya wakil rektor, apa nggak sibuk gini. Itu kan pikiran duniawiah saya. Dia punya pikiran lain bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya di Indonesia, dia punya beberapa dokter muda asisten dan lain sebagainya. Jadi dia bisa pergi ke jalur Gaza selama 2 minggu. Dia tidak takut karena sebenarnya bagi dia hidup dan mati itu ada di mana-mana. Tapi dia tetap takut api gitu-gitu, Mbak. Tapi ketika dia ya saking takutnya, saya pernah datang ke kos mahasiswa. Ya, saya menjenguk karena ada yang sakit. Itu enggak cuma di meme Facebook, Mas. Bu, temen kosnya mahasiswa saya itu mahasiswa Wadi juga gorengkan sesuatu untuk makan siang Bu Nurma gitu. Bener loh Mbak, dari panci itu dipakai tameng begini, dia gorengnya begini. Oh, ternyata memang mahasiswa itu referensinya adalah Facebook dan Instagram. Hal seperti itu menginspirasi gitu loh. Luar biasa gitu. Tak pikir itu menginspirasi. Mbak Mas, dulu Indonesia itu menjadi punya konsep negara kepulauan archipelagic state. Itu di PBB itu kan semua orang seluruh dunia heran. Kok bisa ya pakar-pakar Indonesia punya itu? Caranya gimana Mas? Waktu negosiasi, orang-orang Indonesia itu datang. Saya membaca sejarah ini, saya tuh nangis dalam hati. Who am I? What am I to do to my country? Seperti itu. Jadi caranya adalah pagi itu kan sarapannya pakai roti, pakai susu kan kalau orang di luar negeri. Nah kan ada tipe-tipe orang Indonesia yang di luar negeri sama seperti di Indonesia. Mangkoknya dikasih susu, rotinya dicemplungkan. Nah muncullah teori roti itu pulau, susu itu adalah laut, dan mangkok itu adalah Indonesia. Jadi archipelagic state. Pulau-pulau itu terhubung dan mangkok itu melindungi. Lah kalau kalian makan di angkringan, kalian melahirkan teori apa? Pertanyaannya kan itu. Ya kan? Oke, let's say tidak di angkringan, kalian makan di tempat yang mewah, kalian melahirkan teori apa? Teori selfie terbaik kah? Ya, teori apakah gitu loh. Saya tuh herannya pemikir-pemikir Indonesia itu seperti itu. Imam Syafi'i itu ketika menginap di tempat orang lain nggak bisa tidur, itu nggak resah terus bikin status nggak bisa tidur, kayak itu nggak seperti itu. Imam Syafi'i itu kenapa menjadi imam besar? Ketika di situ tidak bisa tidur, maka kemudian di situ lahir pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk memajukan umat Islam, begitu loh. Kalau kalian membuat bubur di pagi hari, teori apa yang lahir dari bubur itu? Kita tuh kan harus banyak berpikir seperti itu. Jadi ketika kita banyak berpikir, bergerak, berjiwa gerakan, itu yang ada kita ingin menggerakkan sesuatu. Bukan kita mengikuti sesuatu. Next, kompetensi yang kedua adalah, ini loadingnya saya sambil putar-putar. Biar di sana berputar. Nah, kompetensi akademis, Fatonah cerdas. Cerdas tuh sekarang banyak yang bantu, artificial intelligence bisa bantu. Ya enggak? Ya, bisa bantu Anda. Dan ke depan itu saya yakin, saya udah jadi dosen 20 tahun Mbak Mas. 15 tahun yang lalu saya ngomong mahasiswa, besok yang hadir di ruang kuliah itu hologram Anda.
Nanti yang ngajar juga hologramnya Bu Norma. Terus kita kemana Bu? Kita piknik ke bulan. Saya bilang begitu. Loh iya. Kita tuh pikniknya nanti ke bulan, tidak kemana? Ke tempat yang negeri di atas awan, terus kalian selfie sampai dibikin 20 bajunya ganti-ganti untuk fit selama 1 bulan. Enggak gitu. Kemudian yang kedua, itu adalah keliru itu. Tajdid itu perubahan. Bayangkan ya, saya itu ketika tahu bahwa seorang bayi dioperasi dalam janin. Jadi seorang ibu hamil 6 bulan bayinya. Di dalam janin, di dalam rahim ibu, bayi itu dioperasi gitu loh. Itu kan teknologi di Amerika seperti itu. Dan sekarang kalau di Cina Mbak Mas, scan itu enggak kayak kita masuk, itu enggak. Scan itu ya seperti kita masuk imigrasi. Lewat, itu nanti scan tubuh kita tuh sudah keluar. Dan kemudian kemarin di Taiwan saya diperkenalkan, kalau hakim mau menemukan persoalan hukum, itu dua pihak itu disuruh ngomong, direkam sama sistem, artificial intelligence-nya itu menganalisis, AI-nya tuh langsung keluar. Ini nanti hukum yang bisa diterapkan tuh ini. Berarti nanti peran manusia semakin ditinggalkan. Ini kan harus kita antisipasi. Tapi kalau Bu Norma ya enggak gitu. Saya itu kalau diperiksa dokter sama mesin lebih percaya dokter kok. Dokter kan menyentuh gitu kan. Pegang sini dan lain sebagainya. Nah dan saya kalau konsultasi lebih mantep berhadapan dengan orang secara langsung. Yang ketiga adalah istiqomah. Kalau hari di mana Anda tidak Mbak Isti, itu Anda coba berpikir ulang, kenapa sih saya harus tidak konsisten gitu. Karena apa Mbak Mas? Memulai itu sesuatu yang gampang. Yang paling sulit itu adalah konsisten, ya enggak? Contoh diet. Bu Norma itu kan salah satu kelebihannya adalah kelebihan berat badan. Yang paling sulit bagi saya itu konsisten untuk diet dan olahraga. Dulu saya setiap hari di challenge suami saya, Mama kalau olahraga tolong upload status. Biar kalau enggak upload malu, artinya malu untuk tidak olahraga. Ya challenge itu saya terima 3 bulan, habis itu begini lagi Mbak. Dulu saya keliling kampus ini, semua orang, aduh apa Bu? Bu Norma kenapa? Ya Allah, saya sekalinya olahraga semua orang tanya, seakan-akan saya itu makhluk yang tidak pernah olahraga. Gitu kan. Udah gitu, setelah agak siang dikit, saya minta driver kampus untuk menurunkan saya di pintu gerbang untuk masuk ke Fakultas Hukum. Mahasiswa lewat, Bu saya boncengkan. Oh, dosen lewat lagi buka jendela, Ibu, mobilnya berhenti, ikut saya Bu. Nah, sekolah yang ini bubar lah karena olahraga. Ya kan? Sementara kalau di Jepang, Bu Norma we will go to another campus. Oke, saya mantap bilang oke. Saya baru sadar, how far is it? Quite close kata dia seperti itu. Quite close itu 45 menit jalan kaki. Saya gini, saya jalan sambil tidak ikhlas saya. Dan tidak ikhlas ya, cuma saya mau tidak ikhlas itu malu gitu kan, gengsi sama orang Jepang ya. Bu Norma ayo oke, I'm pretty okay, saya bilang gitu. Pretty okay, saya bilang gitu. Sampai sana suruh presentasi, saya bilang gimana ini caranya? Saya minum dulu, minumlah saya 2 gelas. Semua orang liatin Bu Norma, ayo oke, it's healthy. 2 cup of drinks healthy. Oh iya, healthy kata dia. Kemudian saya presentasi. Terus yang di Jeju, yang di puncak yang tinggi banget itu, saya juga nggak tahu itu ketinggiannya berapa. Orang kan cuma, Jeju cantik gitu. Mulai kita naik ke atas ya, berani nggak Bu? Kalau orang Indonesia biasanya kecapean. Saya ke parkir, di tempat parkir saya ambil sepatu olahraga. Berani. Sampai atas, saya ngeletak dikipasin. Bu Norma katanya gitu. Bu, aku sadar, saya bilang gitu. Masalahnya adalah aku turunnya nanti gimana? Ibu terjun payung aja katanya gitu. Karena saya sekali lagi malu, saya nggak mau kalah sama orang Korea. Tapi ternyata memang fisik saya tidak sampai saya bersin itu ya. Saya cerita begini saking lucunya sampai bersin di belakang. Jadi cerita ini semacam virus yang membuat bersin itu. Dek, kalau saya cerita-cerita luar negeri itu saya cuma pengen tahu, saya pengen Anda tuh begini loh. Ketika kita di luar negeri itu kita di-challenge sama orang lain gitu. Di-challenge bahwa saya itu pernah berdiri dan pesepeda di sana di Jerman, orang yang naik sepeda di sana tuh berhenti semua, tahu nggak kenapa? Karena saya berdiri nabrak garis tempat sepeda lewat. Sebelum saya beranjak, orang Jerman itu nggak berani memutuskan apakah saya tetap akan di jalur sepeda atau di jalur jalan kaki.
Excuse me, saya tanya gitu. Oh, terus mereka gini-gini tangannya. Saya berdiri. Oh, ternyata harusnya saya lebih maju lagi. Terus mereka tanya, kamu tuh mau di jalur sepeda apa mau di jalur jalan kaki berdirinya? Kalau jelas-jelas di jalur jalan kaki kami lewat gitu. Padahal tadi mereka naik sepeda kenceng, remnya kan pakem tuh sepeda-sepeda di Jerman. Oh, sekonsisten ini. Di UAD sudah ada jalan dibikin kanopi. Mahasiswa mobilnya dosen di belakang buru-buru jalannya. Ih kamu deh, kayak gitu-gitu. Ora kroso mburine tuh antrian mobil dosen tuh banyak sekali. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita itu ya, konsisten tadi ya. Di semua titik itu konsisten. Bekerja konsisten, belajar konsisten, berpendirian itu konsisten. Bahkan terhadap aturan kita harus konsisten. Next, bentar. Etos belajar. Semangat dan kemauan keras. Negara-negara yang belajarnya semakin keras, mereka jadi negara-negara unggul. Korea. Orang Jepang kan sekarang banyak penduduk tua. Ya, Korea gila-gilaan, Cina gila-gilaan. Taiwan ngeri sekarang Taiwan itu. Semua orang-orang muda Taiwan itu nge-lab itu Mbak sampai jam 2 pagi. Kemarin kan di Fakultas Medicine saya. Jam 3 pagi saya membuka jendela hotel depan kampus. Oh, kok baru pada keluar mereka. Saya tanya mereka ngapain gitu. Mereka pulang Bu dari kampus. Jam 3 pagi iya, besok pagi jam 9 mereka balik lagi ke kampus. Oh lah orang masuk angin dadak keroan kata saya kayak gitu. Oh enggak. Dan yang terakhir adalah moderat. Ini kompetensi akademis itu. Arif dalam posisi tengah, dalam berpikir, bersikap, bertindak. Tidak ekstrim. Ngerti maksudnya? Jadi memandang ilmu itu enggak ekstrim gitu loh Mbak Mas. Oh ini apa Jabariyah gitu. Ya memang sudah takdirnya begitu Bu gitu. Oh enggak takdir, enggak semata-mata takdir. Ini ada ilmunya, ini ada ikhtiarnya. Kompetensi yang ketiga, loading ya, loading. Nah, sosial kemanusiaan dan kepeloporan. Adik-adik nomor 1 bersikap soleh itu bukan hanya diri sendiri, tapi bersikap soleh terhadap orang lain. Ini yang paling penting. Kesolehan sosial kita ini kan diuji. Adik-adik jangan pernah kita membuang sisa makanan. Food waste. Sisa sampah makanan di dunia ini luar biasa. Sementara banyak orang di dunia lain yang kelaparan. Ingat, food waste. Kalau mau beli makanan pikirkan. Kalau kira-kira nggak habis, beli sharing berdua. Ya, sharing berdua tapi sendok jangan sharing ya. Nggak sehat seperti itu. Kemudian kepedulian sosial, keterpanggilan untuk meringankan beban orang lain. Pula kalau beban orang lain itu adalah kelebihan berat badan gimana Bu? Jadi ringankan diajak senam. Meringankan beban orang lain itu panggilan jiwa dek. Orang ketang kanda menggerakkan kris. Saya dulu bacanya QRIS gitu. Ternyata menurut KBBI salah. Bacanya tuh kris. Kalau QRIS itu berarti you speak in English gitu. Gitu. Yang kemudian suka beramal, bukan suka berkhayal. Ya, suka beramal. Apa kegiatan amal Anda apa? Jadi hidup kita itu harus seimbang. Adik-adik memberi itu berarti sedang memberi pada diri sendiri. Ketika kita bisa berbagi itu yang ada seneng loh. Tidak perasaan menyesal. Nah kemudian tablik menyampaikan kebaikan, komunikatif, terampil, berjejaring. Maknai tablik hari ini itu kolaboratif. Jangan hanya dimaknai tablik itu balighu ani walau ayah. Bukan hanya kemudian kuamfusakum wahlikum naro seperti itu. Lah, cara menghindari neraka apa? Jagalah jari-jarimu dari api neraka. Kalau sekarang kan gitu. Karena jari-jari di dunia sosial media ini luar biasa. Ada yang dari ekonomi di sini? Enggak ada? Enggak ada yang dari Fakultas Ekonomi? Siapa? Oh, Anda dari ekonomi. Oh, dari Fakultas Ekonomi. Akuntansi atau apa? Bisnis jasa makanan. Coba tadi yang Ibu sampaikan. Ketika kita berjejaring ini, bisnis jasa makanan ya, ketika kita bisa berjejaring, maka potensi-potensi yang dimiliki masyarakat luar biasa. Adik-adik saya sebenarnya cukup sedih ketika melihat bazar tadi, makanan-makanan yang ada itu namanya makanan dari luar negeri, dari negara Asia Timur. Kenapa tidak memperkenalkan misalnya
burger gudeg misalnya. Ya Allah Bu, burger kok dalamnya gudeg tuh kayak mana gitu. Ya kan? Misalnya seperti itu. Nah kemudian inovatif, innovate, pembaruan. Punya inovasi apa? Bu berat sekali jadi kader Muhammadiyah ya, saya pulang saja ya. Harus inovatif, harus tablik, harus konsisten gitu. Yang saya sampaikan tadi adalah kompetensi abad 21 Mbak Mas. Cukuplah Anda mempelajari ini, Anda siap menyongsong dunia yang terus menerus cepat berubah ini. Dan yang terakhir adalah berpikir maju dan membawa Muhammadiyah itu ke berkemajuan. Saya sedang berpikir bahwa, kemarin siapa yang PKM mengelola sampah digital itu? Itu tuh penting ya seperti itu. Sekarang mahasiswa UAD itu sudah mesin pengecek emisi sudah dibuat sama mahasiswa UAD. Robot UAD kemarin sebenarnya juara ya, tapi di detik-detik terakhir katanya pegelinu tangannya robot itu. Apa? Bu Norma apa mengatakan dia tiba-tiba sengkleh itu loh, pegelinu ya. Mungkin perlu dipijit nanti robotnya. Nah, besok ke depan Anda itu akan membuat alat pemijit robot. Kalau mahasiswa kan dulu mahasiswa saya kan pengennya ini. Dia punya pensil yang ini tuh bisa merekam pembicaraan dosen dan merekam semua materi. Ketika ujian, pensil ini akan bergerak sendiri. Jadi semua mahasiswa akan dapat nilai 100, dosen nggak usah ngoreksi. Kita pergi piknik bersama. Piknik kemana? Ke bulan. Seperti itu. Nah enak sekali kan. Jadi ini sudah ada gitu. Nah yang paling ditakutkan manusia adalah ketika apa yang di hati kita itu besok bisa dibaca oleh orang lain. Jadi kamu nggak ada lagi Mbak secret admirer, oh no, big no. Karena kalau kamu suka sama orang tuh begitu kamu ketemu dia tuh langsung kayak gitu. Ketika kamu tidak suka sama seseorang tuh langsung tatat, kayak gitu. Nah ke depan tuh manusia akan semakin seperti itu, akan dikendalikan oleh robot. Coba ingat-ingat apa yang Ibu omongkan ini. Ke depan nanti Anda akan, oh ya yang dikatakan Bu Norma pergi ke bulan tuh yang ini. Ketika Anda sedang piknik ke bulan, selfie di bulan. Jangan wajahnya seperti bulan, berarti tidak glowing seperti itu. Saya kalau ada orang mengatakan, Mbak lama nggak jumpa Mbak Norma cantik seperti rembulan. Aduh saya bilang, kayaknya saya juga nggak bopeng-bopeng amat dibilang cantik seperti rembulan. Loading, oh nggak jadi. Kompetensi organisasi dan kepemimpinan. Selain kompetensi-kompetensi tadi, ada penghikmatan dan partisipasi dalam peran keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Mbak Mas, kita itu tidak cuma dituntut jadi kader di Indonesia, tapi di isu kemanusiaan universal. Sekarang ada isu di jalur Gaza, kita masuk ke sana. Ya Anda boleh ngajak orang donasi bareng, ngajak orang apa, menyebarkan foto-foto bahwa kemanusiaan harus kita ini kan, kampanye-kampanye seperti itu. Masalah sampah. Siapa yang masih suka pegang plastik untuk belanja? Itu Anda nggak menyentuh kemanusiaan universal. Saya tuh sekarang menghindari sekali menggunakan apa-apa yang berbau plastik. Kasihan anak cucu saya nanti. Jadi jangan buanglah sampah pada tempatnya, tapi olahlah sampah untuk peruntukan selanjutnya. Teorinya salah Mbak. Kita kan selalu teorinya buanglah sampah pada tempatnya, keliru. Olahlah sampah untuk peruntukan berikutnya. Kemarin saya diberi jilbab daur ulang, tapi tadi saya cari-cari ke telingsur.com. Jadi saya pakai seragam merek SD ini. Ini seragamnya wali. Jadi di sini ada penghikmatan dan partisipasi aktif dalam peran kemanusiaan universal. Kampanye Mbak, anti food waste, kampanye anti sampah makanan. Kampanye di UAD ini aja. Jadi mahasiswa itu jangan sampai membuang sampah makanan. Tapi dulu 20 tahun yang lalu ya, ketika saya kuliah, saya beli makanan itu kan bawa Tupperware. Ibunya tuh bilang, alah Mbak, tak kayak plastik, oke banget plastik neng kene. Saya mau ngomong Bu, ini ramah lingkungan, berdasarkan Convention Biodiversity, malah ibunya kan nggak paham. Nggih Bu, nuwun, saya bilang gitu. Nah selesai saya bilang, Bu, kula niku menghindari sampah plastik. Ya saya terangkan, pelan-pelan saya terangkan makna itu. Jadi jangan upload foto boba-boba dengan plastik di depan ibu lagi ya, oke? Nanti saya follow semua kalian. Follow. Lihat uploadannya. Apakah sudah ada teori lahir dari bubur atau teori selfie baru yang lahir? Apakah masih jadi ghostoper
gosiper, nah gitu. Kemudian menempati posisi apapun itu dengan semangat atau ikhlas. Di Muhammadiyah itu tidak ada pengurus adik-adik. Bu Norma dulu pengurus, sekarang pembesar. Ya. Posisi di Muhammadiyah itu mau jadi anggota, mau bekerja di mana, itu posisinya itu dengan ikhlas dijalani. Tapi jangan lupa ikhlasnya itu tetap melakukan yang terbaik. Nah, menjadi bagian yang menyatu dengan denyut nadi umat, bangsa sebagai wujud menjalankan misi organisasi. So, kalian jangan pernah jadi generasi galau. Masalah di bumi masih lebih banyak. Ya, mana sempat galau. Masalah di bumi masih banyak yang harus dientaskan, Besti, gitu. Menyala masalah di bumi. Menyala tuh apa sih? Ibu tuh nggak ngerti menyala tuh apa sih maksudnya? Kok nggak ada yang nulis status meredup aku hari ini? Gitu. Saya sebenarnya kemarin tuh meredup ya. I sent a message to my friends and they said that no ma, even it is rainy for you today, but still, ya. The sun existing. Jadi saya gelo banget, saya itu daftar sesuatu untuk training, special training untuk security issue. Keren kan? Saya ditolak dan saya ditelepon, "Ibu, you are overqualified for this training." Itu kan saya mangkal banget, ngerti kok pikiran daftar kira-kira gitu loh ya. Nah, tapi kemudian saya kecewa, saya ngomong sama teman saya, terus teman saya mengatakan, bagimu mungkin hari ini hujan tuh sedih ya. Cloudy inside, rainy cloudy inside but sunny outside gitu. Kalau tampak luar tuh yang bahagia-bahagia saja, jangan pernah upload foto yang gini, redup Besti gitu. Jadi menyala. Emang kalau menyala terus viewer kalian naik, terus di monet gitu, nggak juga. Nggak usah mikir monet ya, mikir saja UAS ya. Nah, komitmen untuk menjunjung tinggi ideologi Muhammadiyah dan harus mampu bersikap tegas. Mbak Mas, kita tuh pernah akan dibantu oleh sebuah negara yang saat ini menjadi pelaku invasi ke negara lain. Muhammadiyah apa jawabnya? Enggak. Bantuannya luar biasa. Tapi Muhammadiyah tegas mengatakan tidak. Itu yang membuat saya itu bangga menjadi kader Muhammadiyah. Kita itu tidak pernah main-main dengan yang namanya apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang bersifat kebenaran. Kebenaran tuh godaannya banyak. Ya. Mau UAS hari Ahad sore, ntar malam ngafe yuk, gitu kan. Gimana ya kalau seperti ini gitu. Udah siap belum untuk ujian? Sekarang gini, ngafe itu bisa kapanpun, tapi ujian itu hanya minggu depan gitu aja loh mikirnya. Santai aja. Ya memang harus banyak godaan. Yaitu namanya kita manusia masih hidup. Kalau sudah tidak ada godaan berarti sudah tidak bernafas. Yang terakhir, mengutamakan misi dan kepentingan Muhammadiyah di atas kepentingan yang lain dan kompetensi kepemimpinan. Ini next. Internet kompetensi kepemimpinan terus. Nah, sedikit ya. Ini Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa dibaca. Next. Nanti ada Kiai Haji Ibrahim. Ini beliau pendiri organisasi yang pernah saya pimpin. Bentar, sebelum Ibrahim tadi, ini Ibrahim tadi. Ibrahim. Kemudian next Kiai Haji Hisham. Ini pendidikan berkembang pesat dan organisasi sangat tertib di kala beliau. Next. Kiai Haji Mas Mansur, langkah 12 dan masalah 5. Kiai Haji Mas Mansur itu memimpin Muhammadiyah di usia sangat belia. Kalau dari Pak Tantowi mengatakan Bu Norman jadi wakil rektor termuda, umur saya sudah 39 tahun loh waktu jadi wakil rektor. Udah tua, 38 tahun saya dilantik wakil rektor tuh. 38 tuh udah just too old gitu. Next. Ini Mukadimah, ini zaman penjajahan Jepang, Ki Bagus Hadikusumo ikut yang proses membuat Pancasila. Next. Ini Kiai Haji Sultan Mansur. Ini ada Khitoh Palembang, bagaimana kita bersikap terhadap masalah politik. Next. Pak Yunus Anis, ini mahasiswa saya di Fakultas Hukum, saya pernah ketemu 2 mahasiswa namanya Muhammad Yunus Anis. Ini demokrasi terpimpin. Beliau alumni IPM dan dia mengembangkan kepribadian Muhammadiyah. Next. Ini Kiai Haji Badawi. Ini waktu itu menghadapi gejolak politik luar biasa di zaman beliau periode 62 sampai 68. Ini kan kita demokrasinya waktu itu sedang tidak stabil. Next. Kiai Haji Fakih Usman itu menciptakan matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Next. Ini Kiai Haji AR Farudin. Ini agak lama saya akan cerita. Suasana Orde Baru, kita Surabaya. Pak AR itu jualan bensin di dekat kampus UGM.
Pak AR itu pernah memberi saya uang 10.000. Dari uang sakunya dikeluarkan uang 10.000. Padahal kayaknya ibu saya tadi memberi beliau untuk amplop pengajian itu cuma berapa puluh ribu gitu. Itu diambil 10.000 dikasih ke saya, Nduk. Ini dinggo sangu nek derek ngaji Bapak Ibu. Jadi pesannya apa? Kalau mau mengikuti pengajian Muhammadiyah itu harus bawa uang. Berarti nanti harus infak. Uang itu saya simpan, uang 10.000. Pemberian Kiai Haji A.R. Fahrudin. Saya simpan. Sambil belum mengelus-elus kepala saya. Waktu itu saya kelas 1 SD. Saya simpan uang itu. Dan uang itu filosofinya adalah sampai kapanpun saya kalau mau berpergian ke Muhammadiyah harus membawa sangu. Di Muhammadiyah itu memberi, bukan meminta. Next. Kemudian ini Kiai Haji Ahmad Azhar Basir. Beliau ini adalah profesor hukum. Bukunya sampai hari ini soal waris dan lain sebagainya jadi fenomenal bagi bacaan orang-orang hukum. Beliau itu adalah sosok yang di rumah, beliau memimpin Muhammadiyah kalau di rumah tidak pernah membiarkan anak dan istrinya memasak dan mengurus rumah. Luar biasa. Tadi beliau itu tangguh di luar, di dalam juga. Jadi semua putra-putri beliau itu cakap mengurus. Dan beliau itu adalah orang yang mengajarkan untuk jangan pernah marah. Itu yang saya agak sulit menghadapi mahasiswa yang jebol 7 kali minta ujian akhir. Gimana caranya nggak marah ya? Nah, kemudian ini Kiai Haji Amin Rais, beliau Prof. Amin ini waktu itu era reformasi. Saya menemui beliau itu dengan kakak saya mau mengantar undangan. Tolong temui di Masjid Kauman. Beliau baru ngelekar. Terus bangun. Apa Mbak? Prof ini ini ya, sesok tak pengajian akbar gitu. Tiduran biasa. Sosok yang sangat sederhana. Ya digambarkanlah di politik ada yang menggambarkan beliau negatif, tapi saya mengenal beliau sebagai sosok yang sederhana. Pak Amin Rais. Next. Ini Buya Syafi'i Ma'arif. Ini beliau sangat terkenal di mana-mana. Dan beliau mengatakan satu pesan kepada saya. Beliau tidak pernah memanggil nama saya. Tapi memanggil saya istri dari suami. Dan beliau mengatakan, if something happen with your husband, it is your responsibility. Kalau suamimu nggak sukses, suamimu gimana, itu tanggung jawabmu. Wah, berat sekali Bu ya. Ya, karena menjadi kader itu memang berat. Sekali kamu mengikatkan diri dari perkawinan, maka kamu harus bersama-sama membangun karir suamimu dari atas. Nah, saya kalau mau marah atau apa, suami saya nggak pernah Mbak saya di Instagram kayak selebgram, ya seperti itu. Enggak, saya nggak akan pernah. Saya akan mencoba mencari resolusi terbaik dalam sebuah konflik. Kalau saya marahnya tingkat dewa, saya kirim email ke suami, dear my husband, saya hari ini marah amat sangat besar, saya bilang, karena begini. Kata suami saya, nanti pulang ya, kalau email dari istri itu nggak perlu dibalas dengan email, dibalas dengan perbuatan. Apa? Maksudnya apa? Next. Ini, beliau ini yang membawa peradaban di dunia Islam. Tahun 2018, wah, saya satu flight ya, tapi beda kelas ya, beliau di bisnis, saya di ekonomi. Kami terbang ke Jepang, saya diundang oleh pemerintah Jepang untuk safari budaya. Nanti kalian lah ikut-ikut yang begitu-begitu tuh. Mumpung kalian masih di bawah 40 tahun, masih muda. Nah, beliau menerima penghargaan dari Kaisar Jepang sebagai agen perdamaian. Pakai pakaian Bima begitu kan, beliau orang NTB ya. Wah, gitu fotonya dikirim ke saya. Saya juga pakai kebaya. Saya juga kirim foto, saya sedang presentasi di depan Menteri Pendidikan Jepang, saya bilang seperti itu. Nah, saya pakai kebaya. Nah, habis itu yang sesi kedua saya pakai baju, pakai logo nih. Backdrop kursimu tuh UAD gitu. Ini UAD, angel banget yang ngomong UAD. UAD. Ya. Next. Ini yang terakhir, beliau memahamkan paham moderasi beragama, politik bermartabat, dan beliau adalah ideolog Muhammadiyah. Semua sosok ini sosok yang luar biasa. Prof. Haidar itu makan satu nasi bungkus dimakan berdua di depan mata saya di Mekah. Ketika saya waktu itu mengundang pengajian dan jamaahnya sangat amat banyak, saya tidak sempat mengkonsolidasikan konsumsi karena posisi di Mekah. Seperti itu, beliau minta satu saja nasi untuk dimakan berdua dengan istri beliau. Ya, bayangkan ketua PP Muhammadiyah, kan saya sedang pesankan makanan yang bagus gitu, enggak, saya nasi bungkus yang dibawa Bu Norma aja, dimakan berdua dengan istrinya, enggak mengurangi apapun. Beliau di PKU antri obat dengan saya. Loh, semua orang sudah mundur antriannya. Enggak, saya nomor 57 kata beliau, antri.
antri di PKU. Buya Safi'i Ma'arif antri di Bank BNI Jakarta. Oh, antrian tuh mundur semua. Buya tanya, ini kenapa? Mentang-mentang saya sudah tua, kalian mundur. Ayo kembali ke antrian. Dan naik bajai dengan saya. Anda tahu bajai kan? Yang hanya Allah dan dia sopirnya yang tahu kapan belok dan kapan kemana-mana. Nah, saya tuh mau ngomong sama sopir bajai ini sedang mengantar ketua umum PP Muhammadiyah. Terus kata Buya gini, Norma, pegangan Norma, pegangan. Nah kan kita pegangan. Yang kuat Norma, berdoa yang kuat gitu. Kenapa? Menurut Buya, bajai ini akan bergerak dengan kecepatan seperti supersonik katanya gitu. Ternyata itu benar, hanya dia dan Allah yang tahu kapan akan belok, kapan akan berhenti, kapan akan ngerem gitu kan. Nah, turunlah kami di Menteng, dibukakan lebar, itu satpam bingung semua, kok Mbak Norma sama Buya turun dari bajai. Dan bisa dipastikan ya, saya mendapat shading secara gratis di wajah saya. You know what I mean, the shading? Ya itu karbonat lah, kira-kira gitu. Ya. Next ya, sudah. Oke, tidak perlu ada pertanyaan ya. Kalian tuh tanya juga nggak nyimak aja ya kan? Wah gitu. Pokoknya yang penting tuh Anda sudah habiskan waktunya? Ya, yang penting tuh Anda sehat. Ingat, sehat itu bukan hanya sehat jasmani. Tapi yang penting itu mental kita semua itu sehat. Ya. Ada berapa kompetensi tadi? Yang pertama kompetensi keberagamaan. Yang kedua akademis. Ya, yang ketiga sosial kemanusiaan. Yang keempat keorganisasian dan kepemimpinan. Kompetensi itu yang ada di Muhammadiyah, itu ada di buku Sistem Perkaderan Muhammadiyah. Itu yang akan mencetak Anda untuk dalam situasi apapun, dalam cuaca apapun, Anda tetap kader yang membawa Islam yang berkemajuan, dakwah yang menggembirakan. Albiru manitako, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aslinya mau ada sesi pertanyaan, tapi karena beberapa menguap-nguap ya Bu ya. Padahal sesinya ini seru sekali. Ini penutupan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ya, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dari Bu Norma ya. Salah satu tadi banyak sekali kata-kata yang saya catat, tapi ada yang mungkin sederhana untuk kita ingat. Kita itu ada kalau berkarya ya. Jadi ya dari sekarang tanamkanlah, jangan sampai kita cuma ada fisiknya saja tapi tidak punya karya. Artinya ya berarti hidup yang tidak hidup, begitu kan ya? Oke. Banyak sekali nilai-nilai yang sudah kita ambil. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Norma sepanjang sesi tadi dapat menjadi bekal untuk kita ya, mempersiapkan bagaimana diri kita ke depan, terutama sebagai ya kader-kader dari Muhammadiyah. Oke, baik. Karena sudah juga jam 8.47. Oke. Door prize setelah aja Ibu nanti. Ya. Oke, betul. Oh, mau foto sama yang ngantuk-ngantuk. Ada yang mau ditunjuk Ibu? Oke. Apa? Bareng-bareng ngantuknya ini. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sudah selesai sesi kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Norma Sari, SHM HUM atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya adalah untuk penyampaian cenderamata. Ibu mohon izin untuk kita serah terima cenderamata dari Persada dulu. Di sebelah sini. Oh, di sana. Oh, oke. Supaya plong kelihatan.
Oke, 3, 2, 1. Ya, bisa satunya lagi. Boleh ganti gaya? Oke, 3, 2, 1. Ganti gaya boleh. Gaya bebas. Ini juga boleh. Tiga, dua, satu. Ustazah, sudah selesai? Rekapannya sudah selesai?